Oke, halo guys, hari ini gue balik lagi. Dan hari ini gue bakal bahas semua kaiju dan seijin baru di Ultraman Arc. Sebenarnya ini udah gue pikirin lama banget, tapi udah keduluan oleh abang DC Chandra ya. Jadi jangan bilang saya plagiat sama abang DC Chandra, karena saya juga terinspirasi dari dia. Langsung aja kita bahas. Kuy. Oke, kaiju yang pertama ada Ozzy, yang pertama kali muncul di episode 1 Ultraman Arc. Dan ini kayak cacing, gue pertama kali lihat aja kayak jari Sukuna. Dan dia ini kayak bersatu sama Sagong gitu. Kan dia kan ini adalah sebuah kaiju parasit. Dan untuk jurusnya ada Parasitic Infestation, yang dimana ibu Ozzy yang besar itu memproduksi anak-anaknya yang kecil-kecil yang bersatu sama tubuh Sagong. Dan yang kedua ada Hormone Secretion, yang dimana ini adalah jurus yang bikin ibu Ozzy yang dulunya kecil menjadi besar banget. Oke, yang kedua ada Sagong, yang juga pertama kali muncul di episode 1 Ultraman Arc juga ya. Dan kepalanya bisa memanjang gitu loh. Dan dia ini dikalahkan oleh Ultraman Arc dengan cara menggunakan Arc Finalist. Dan untuk jurusnya ada Shagong Acid, yang dimana dia mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya, yang bisa cairan itu bisa mengubah sesuatu benda atau apa menjadi batu. Oke, yang kedua ada Cutter Beam, yang dimana Shagong ini mengeluarkan kayak slash ungu gitu dari punggungnya. Dan yang ketiga dan yang terakhir ada Shagong Spark, yang dimana Shagong ini ngeluarin listrik dari samping kepalanya yang lubang biru-biru gitu. Oke, yang ketiga ada Digelos, yang juga muncul di awal episode 1. Dan dia ini malah ngerusuh di kota Hoshimoto coy. Pokoknya ngerusuh dah, bikin sulit dikalahin oleh Ultraman Arc. Dan untuk jurusnya ada Lightning Beam, yang dimana dia mengeluarkan listrik dari tanduknya. Dan yang kedua ada Fireball, yang dimana dia mengeluarkan bola api dari tangannya. Dan yang terakhir ada juga jurus defense, yaitu Digelos Shatter. Oke, yang keempat ada Leodo, yang dimana dia ini pertama kali debut di episode 2 Ultraman Arc. Dan dia ini adalah penggali handal cuy. Dan juga dia dikalahkan oleh Arc dengan cara menggunakan Arc Finalist. Dan untuk jurusnya ada Leodo Horn Lightning, yang dimana dia mengeluarkan tembakan listrik dari tanduknya. Dan yang kedua ada juga Vacuum Cyclone, yang dimana dia menghisap semua benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan belalai atau hidung, itu tidak tahu juga saya. Oke, yang kelima ada Monogelos, yang pertama kali muncul di episode 3 Ultraman Arc. Dan dia ini dikalahkan oleh Rution dengan Rution Finish. Dan dia ini memiliki jurus yaitu Lightning Beam, yang dimana dia mengeluarkan jurus listrik ya dari tanduknya, tapi bisa di charge juga cuy. Oke, yang keenam ada Nezutron, yang pertama kali muncul di episode 4 Ultraman Arc. Dan dia ini adalah tikus yang suka banget gigitin kabel listrik ya, buat nyerap energi. Dan dia dikalahin oleh Ultraman Arc dengan Arc Finalist. Dan untuk jurusnya ada Electromagnetic Barrier, yang dimana dia ngeluarin listrik yang dikeluarkan dari tubuhnya. Dan yang kedua ada Armored Skull, yang dimana dia cuma rodok-rodok dinding atau barrier, dan kemudian bakal hancur gitulah ya. Dan yang ketujuh ada Homegar, yang dimana Homegar pertama kali muncul di episode 7 Ultraman Arc, yang dimana dia ini kalau muncul pasti ada seorang perempuan misterius yang bernama Anju. Dan dia ini adalah kaiju urban legend atau legenda. Dan juga dia ini dikalahkan oleh Ultraman Arc dengan Arc membuat pusaran tornado yang membuat dampak ledakan Homegar tidak sampai menghancurkan kota Hoshimoto. Dan untuk jurusnya ada Homegar Fire, yang dimana dia mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Dan yang kedua ada Explosion, yang dimana dia akan meledak ketika malam itu. Oke, yang kedelapan ada Internet Kanegon versi VTuber coy, yang dimana dia ini akan terus didonate oleh orang-orang dengan menggunakan Hoshipay, dan uang Hoshipay-nya gak bakal dipakai ya oleh Kanegon yang telah didonate ke dirinya sendiri. Jadi untungnya Arc ini berhasil bikin dia muntah
koin Hoshipe. Dan juga dia nggak punya jurus, dan dia ini pertama kali debut dan muncul di episode 9 atau 8 ya, pokoknya cari sendiri lah. Dan dia ini bikin Om Shu fans banget sama dia. Oke, yang ke-9 ada Gevas yang pertama kali muncul di episode 11 Ultraman Arc. Dan dia ini adalah robot yang mencari pengemudinya ya, atau sahabatnya mungkin. Dan dia ini adalah robot baik cuy. Jadi Yuma sampai gantiin pengemudinya cuy. Dan untuk jurusnya ada Scope Claw versi drill, yang dimana dia ini kayak ngeluarin cahaya ungu di drillnya dan menyerang lawan. Dan yang kedua ada Scope Claw versi disc, versi kaset, yang dimana dia ini kayak ngeluarin semacam koren tetapi versi warna ungu ya, yang dikeluarkan dari tangannya ya. Oke, yang ke-10 ada Kroko Seijin, yang dimana dia ini pertama kali debut di episode 6 Ultraman Arc. Dan dia ini adalah alien yang ketinggalan sama pesawatnya. Dan dia ini karena keseringan putar-putar jari, dia pun sangat dicurigai oleh Om Shu. Jadi iyalah, ketahuan lah. Jadi dan sekarang untungnya dia jadi anggota skip atau GDF, gak tahu juga saya. Oke, yang ke-11 ini ada kaiju yang aturannya kita bahas lebih dulu tapi ketinggalan, sorry banget. Dia adalah Leafy Jira yang pertama kali debut di episode 5 Ultraman Arc. Dan dia ini adalah kaiju ikan atau kaiju ikan paus kayaknya. Dan dia ini adalah kaiju yang suka banget nyelam di air dan bikin susah banget arc itu ya. Dan juga untuk jurusnya dia ini punya Salt Generation, yang dimana dia bisa mengeluarkan asap dan bikin susah ngeliat cuy. Arc aja sampai susah banget dan harus dikalahkan dengan jurus Arc Finalist dan combo jurus kipas angin. Oke, yang ke-12 ada Zadime yang pertama kali muncul di episode 14 Ultraman Arc. Dan dia juga adalah kaiju yang disummon oleh Suito. Dan dia, gue kira dia adalah kayu manis, ternyata ya gitulah. Dan untuk jurusnya ada Hand Beam, yang dimana dia mengeluarkan sebuah energi laser gitu dari tangannya. Dan juga ada jurus teleportasi yang susah banget gue sebut ya, kita bilang aja jurus teleportasi, yang dimana dia kayak membuka portalnya kayak cakar gitu loh. Dan untuk jurus terakhir ada energi slashes, yang dimana dia mengumpulkan energi dan mengeluarkan energi tersebut menjadi sebuah kayak apa itu, slash dari punggungnya. Oke, yang ke-13 ada monster kaiju Hellnarak, kaiju fusion yang kelihatan banget fusionnya dari kaiju Blazer, yang juga dia ini adalah Evil Beast yang datang dari dunia kegelapan. Dan dia dikalahkan oleh Ultraman Arc dengan cara menggunakan Arc Finalist. Dan untuk jurusnya ini ada Dark Internal Eye Beam, yang dimana dia ngeluarin sebuah laser hitam yang bercampur dengan warna merah di bagian matanya, kayak Superman gitulah. Oke, yang ke-14 ada Super Kyo, yang dimana Super Kyo ini adalah wujud yang mengambil wujud Gomez, yang dimana dia ini kalau wujud aslinya ya kayak kaca gitu. Dan dia ini pertama kali debut di episode 20 Ultraman Arc. Dan juga untuk jurusnya ada Energy Beam, yang dimana dia ngeluarin sebuah laser kayak kosen gitu. Oke, yang ke-15 ada Man in the White Mask, yang pertama kali muncul di episode 22 Ultraman Arc. Dan dia ini kayak bikin ilusi gitu ya, skip dibuatnya nggak ada, Yupi jadi anjing, sama itu orang lupa sama payung guys. Dan juga untuk jurusnya bukan, dia ini bergabung sama pilar yang terbang itu. Kemudian untuk jurusnya ada kayak bulatan putih gitu, yang ada di dalam bulatan putih itu akan diserap energinya dan juga diserang dengan listrik. Dan juga si manusia dengan topeng putih ini, kalau dibuka topengnya apel cuy, creepy amat. Oke, yang ke-16 ada Trigelos, yang pertama kali muncul di episode 23 Ultraman Arc. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, tonton tuh yang semua jenis dari Gelos ya, gue udah bikin videonya kemarin. Dan
Untuk jurusnya gue sebutin satu aja, yaitu Super Speed dan Energy Beam, yang dimana dia terbang dan sambil menembaki sebuah laser energi gitu dengan banyak banget, gitu aja. Oke, yang ke-17 ada Guelbaku, yang dimana dia ini adalah kaiju babi, yang gue kira awalnya adalah Stringgiling, dan dia juga lah yang bikin Ark jadi kalah, jadi batu lah, dan dia disummon oleh Suito, dan dia ini bisa bikin dunia mimpi cuy, sampai bisa bawa-bawa kedua orang tuanya Yuma loh, ngeri banget cuy. Dan dia pertama kali muncul di episode 24 Ultraman Arc, dan dia juga dikalahkan oleh Ultraman Arc dengan cara menggunakan Arc Finalist. Dan untuk jurusnya ada Guelbaku Circulator, yang dimana dia mengeluarkan sebuah slash dari telinganya, ya kayaknya itu telinganya. Dan kemudian ada Dream Illusion Beam, yang dimana dia mengeluarkan kayak benih-benih sebuah ilusi mimpi, dan bikin Yuma itu ya ke dunia mimpi, ketemu kedua orang tuanya. Dan yang ke-18 ada Sweet Seijin, yang dimana dia juga punya wujud human form, dan wujud human formnya ini pertama kali muncul di episode 15 Ultraman Arc. Dan untuk jurusnya ada Energy Blast, yang dimana si human form ini, wujud si Sweet ini makin ya energi blast gitu. Dan untuk versi Giant-nya itu pertama kali muncul di episode 25 Ultraman Arc. Dan untuk jurusnya ada apa itu? Apa sih yang ini? Bentar. Sweet Like Bullet versi multi-type, yang dimana dia menembakkan energi tapi versi berkali-kali. Dan ada juga Like Bulletnya versi single, versi jomblo, dengan cara dia tetap sama mengeluarkan sebuah energi tapi satu saja energinya. Oke, yang ke-19 ada si Zesu, musuh utama lah ya, dalang dari semua kejadian ini. Dia pertama kali muncul full di episode 25, dan dia hancur bersama Sweet ya. Dan untuk jurusnya paling Fusion Tool Sweet, yeay, bergabung dengan Sweet. Ya itu saja dari gua ya, dan ini menghabiskan banyak memori tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih yang udah nonton sampai sini. Dan masih ada juga alien yang gak penting-penting banget, itu alien Guma yang pertama kali muncul di episode 11 Ultraman Arc sebagai pengemudi Givas ya. Bye bye.